Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam hum ahlul Qur'an ahlullahi wa khassatuhu. Alangkah bahagianya malam ini kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Selain nikmat Islam, nikmat iman, yaitu nikmat sehat. Semuanya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seandainya ada yang tidak disukai, mungkin ada yang sedang sakit, umpamanya di rumah, atau ada musibah yang lain, tetap alhamdulillah. Tolong membacanya alhamdulillahi ala kulli halin. Kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dalam kondisi apapun. Kalau senang, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kurang menyenangkan, apa tadi bersama-sama? Alhamdulillah ala kulli halin. Hari ini kita melanjutkan dan sedikit mengulangi tentang fadilah keutamaan surat Al-Mulk. Saya ulangi dengan singkat dan nanti kita lanjutkan. An Abi Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
kita membaca selawat ini sekarang langsung disampaikan kepada Nabi, dan Nabi menjawab. Karena Nabi menjawab, mudah-mudahan nanti di akhirat kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna suratan fil Qur'ani 30 ayat. Ada di dalam Al-Qur'an surat yang ayatnya persis tidak kurang tidak lebih 30 ayat. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Itu ayat yang ke-30, ayat terakhir. Syafaat li sahibiha, memberikan pertolongan orang yang akan masuk neraka, dibela oleh dia, ditolong oleh dia, akhirnya selamat. Hatta ghufira lahu, orang yang membacanya, orang yang menghafal, orang yang mengamalkan, seluruh dosanya diampuni. Coba saya mau nanya, semuanya nih yang ada di Masjid Baitul Quran, yang ada di rumah ibu-ibu, yang punya dosa menjawab, yang tidak punya jangan menjawab, yang punya saja. Semuanya, kira-kira kita punya dosa apa tidak? Ya. Dan insya Allah kalau kita baca surat Al-Mulk diampuni dosa kita. Surat apa? Yaitu Tabarakalladzi biyadil mulk. Baik, ini saya nggak panjang lebar. Jadi mudah-mudahan kita bisa hafal membacanya dan kita bisa mengamalkan agar dosa kita diampuni dan tidak tersentuh api neraka karena diberikan syafaat, dibela oleh surat Al-Mulk. An Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Quran, ada satu surat dalam Al-Qur'an khosamat an sahibiyah, membela kepada orang yang hafal, kepada orang yang membaca, kepada orang yang mengajarkan, kepada orang yang mengamalkan, hatta adkhalathul jannah, sehingga surat itu bisa memasukkan orang yang membacanya ini masuk surga. Kalau dibanding amal kita dengan surga nggak ada bandingannya. Tapi karena kita ini mendapatkan syafaat, fa insyaallah ibu kita ahli surga, amin. Bapak kita ahli surga, amin. Anak-anak kita semuanya ahli surga, amin. Jamaah kita ahli surga, amin. Guru-guru kita ahli surga. Tolong membaca dan hafal surat apa tadi? Al-Mulk. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala daraba ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaba'ahu ala qabrin. Ada orang dari sahabat Nabi bikin kemah di atas kuburan. Bikin kemah di atas kuburan, wa huwa la yahsibu annahu qabrun. Dia enggak tahu kalau itu kuburan karena rata. Karena rata, enggak tahu kalau itu kuburan. Fa idza qabru insan. Ternyata itu adalah kuburan manusia. Yaqra'u suratal mulk hatta khatamaha. Ada orang membaca surat Al-Mulk sehingga selesai. Fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang yang bikin koma datang melapor kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah darabtu khaba'i, saya bikin tenda, bikin kemah, saya masang kemah ala qabrin, di atas kuburan, wa ana la ahsibu anhu qabrun, saya nggak tahu kalau itu kuburan. Fa idza insanun, tiba-tiba ada orang yaqra'u surat Al-Mulk, ada orang muncul baca surat Al-Mulk tabarak hatta khatamaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal mani'ah, surat itu adalah yang menghalangi orang dari siksaan api neraka, namanya al-mani'ah. Surat itu akan menghalangi orang yang membaca, orang yang mengamalkan, orang yang menghafalkan dari siksa kubur. Al-munjiyah, yang menyelamatkan. Tunjihi min adabil qabri, menyelamatkan dia dari siksa kubur. Di kuburan mungkin kuburannya menjadi taman surga atau lubang neraka.
Tapi kalau dia membaca ini, fa insyaallah di kuburannya akan dibangunkan istana yang namanya Baitul Hamdi. Amin, amin ya. Nih, oleh karena itu ini mendorong. Mudah-mudahan Selasa depan semuanya sudah hafal. Amin, amin ya. Mudah-mudahan Selasa depan yang diuji pertama kali Ustaz Faruk. Insyaallah ya. Insyaallah siap ya. Masyaallah ya. Mudah-mudahan kita hafal. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Summa rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, dari sahabat Jabir yang kemarin sudah saya terangkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tidur malam nih. Rasulullah tidak tidur hatta yaqra'a alif lam mim tanzil, yaitu alif lam mim as-sajdah wa tabarakalladzi biyadil mulk. Setiap malam Rasulullah membaca 2 surat. Surat Al-Muluknya tidak ditinggal setiap malam. Masya Allah, ini mudah-mudahan kita bisa mengikuti. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Yang jelas dosanya sudah diampuni. Dosa sudah diampuni. Sementara coba Ustadz Ilyas, kira-kira punya dosa nggak? Banyak. Kalau kita membaca surat Al-Muluk ya, mudah-mudahan diampuni dosa kita, Masya Allah ya. Semua yang merasa banyak dosa, termasuk saya, mudah-mudahan kita bisa membaca surat Al-Muluk setiap malam. Amin. Ani Ibnu Abbas, ada riwayat lagi dari Ibnu Abbas, annahu qala lirajulin. Ibnu Abbas menyampaikan kepada seseorang, ala uthifuka, maukah kamu aku berikan kabar bihaditsin, dengan hadis, tufrihu bihi, kamu akan senang. Qala, orangnya menjawab, bala, terima kasih, saya mau diberikan nasihat. Qala iqra tabarakalladzi bihadil mulku, baca surat tabarakalladzi bihadil mulku. Coba bersama-sama satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali lagi bersama-sama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah sudah hafal. Mudah-mudahan semuanya hafal surat Al-Muluk. Amin. Setelah diberitahu begitu oleh Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, wa allimha ahlaka, ajarkan keluarga kamu, sampaikan keluarga kamu. Kita sekarang yang ngaji ini, tolong nanti disampaikan kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada anaknya. Alimha ahlaka wa jami'a waladika, dan seluruh anakmu. Wasib yana baitika, dan anak-anak kecil yang ada di rumahmu. Wajironika, dan tetanggamu, keluarganya, anaknya, tetangganya, semuanya. Fa innaha, surat itu adalah al-munjiyatu, yang menyelamatkan dari siksa kubur, yang menyelamatkan dari neraka. Namanya surat Al-Munjiyah. Wal mujadilah, dan yang membela. Yang membela, autu khosima, atau yang membela, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, inda rabbiha, di hadapan Allah, liqari'iha. Lah ini alhamdulillah, liqari'iha berarti belum hafal nih. Bagi orang yang membaca saja, fa insyaallah dia akan dibela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini kita bisa membaca. Amin, amin. Wa tatlubu lahu an yunjiyahu min adzabin nar, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari siksa neraka. Wa yunji biha sahibha min adzabil qabri, selamat dari siksa kubur, selamat dari siksaan api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lawadittu, Nabi senang, annaha, surat Al-Muluk, fi qalbi kulli insan, semuanya hafal. Nabi mengharapkan, aku berharap seluruh umatku hafal surat Al-Muluk. Bahasanya, lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati, semua umatku hafal surat Al-Muluk.
Ini harapan Nabi, tolong diamini. Mudah-mudahan ya Allah semua umatku hafal surat Al-Mulk. Ini Nabi yang mengharapkan. Lawadittu, aku berharap, aku senang. Annaha surat Al-Mulk itu fi qalbi kulli insan, dalam hati mereka, hati manusia, min ummati, dari umatku. Artinya seluruh umat Nabi ini diharapkan supaya hafal surat Al-Mulk. Mengapa? Karena bisa menyelamatkan dia dari siksaan api neraka dan menyelamatkan dari siksa kubur. Ini minggu depan diulangi lagi nih, Masya Allah. Tapi jangan hanya diulangi lagi, mudah-mudahan semuanya hafal. Aminnya yang kencang. Kurang kencang. Coba iman yang kencang, man. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita amin. Amin. Ada lagi ini. Waqad rawa al-Hafidz Ibnu Asakir fi tarikhihi an Anas bin Malik. Ini lebih hebat lagi ini. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan, ada seseorang mimman kana qablakum, sebelum kita, mata, dia mati, walaysa ma'ahu syai'un min kitabillah, tidak pernah baca apa-apa, tidak pernah baca apa-apa dari Quran yang 30 juz, illa tabarokah, kecuali satu surat, yaitu surat Al-Mulk, surat Tabarok. Jadi ada orang meninggal dunia, tidak ada dalam dadanya, nggak pernah membaca, apalagi hafal surat-surat yang ada 114 dia tidak tahu. Yang diambil hanya satu saja, yaitu surat Tabarok. Falamma wudi'a fi hufratihi, ketika dia meninggal dunia, dimasukkan di liang lahat. Ketika mayatnya dimasukkan di liang lahat, atahul malaku, datang malaikat. Fasaratis surah fi wajhi, ternyata surat Tabarok, surat Al-Mulk itu menghalangi di depan malaikat. Di depan nggak boleh dekat-dekat sama mayat ini, nggak boleh dekat. Faqala laha, malaikatnya bicara dengan surat ini, innaki min kitabillah, wahai surat Tabarok, kamu kan termasuk surat di kitab Al-Quran. Wa ana akrahu musa'ataki, saya nggak mau mengganggu kamu, menyakiti kamu, saya nggak mau. Wa innila amliku laki walalahu, saya tidak berhak untuk dirimu dan untuk mayat itu, walali nafsi, dan untuk diri saya sendiri, kata malaikat, dharron wala naf'an, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Aku diperintah Allah untuk mendatangi mayat. Ini bicara antara malaikat dengan surat Al-Mulk. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, berbuat baik tidak bisa, berbuat jahat tidak bisa, dan saya tidak mau mengganggu engkau, dan saya tidak bisa mengganggu mayat ini. Artinya saya harus melaksanakan tugas saya. Kalau dia baik akan diberikan pahala, kalau tidak dia dapat siksa. Ini bicara antara malaikat dengan surat Al-Mulk. Fa in aradti, kalau kamu mau wahai surat Al-Mulk, hadza ini bihi, supaya orang ini, mayat ini tidak dapat siksa, tidak dapat pertanyaan dari aku, fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala, kalau gitu silakan menghadap kepada Allah. Surat ini disuruh menghadap kepada Allah. Insyaallah. Fantoliki ila rabbi, tolong silahkan menghadap kepada Allah tabarakah, yang maha berkah, maha suci, wa ta'ala, yang maha tinggi. Fashfa'i lahu, tolong mintalah bantuan, minta pertolongan kepada Allah untuk dia. Kata malaikat, kalau begitu wahai surat Al-Mulk, silakan menghadap Allah, dan kamu mohon kepada Allah agar orang ini diselamatkan. Fatantoliku ila ar-rabbi, kemudian surat Al-Mulk ini berangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fataqulu ya Rabbi, duhai Allah, duhai Tuhanku, inna fulanan, sesungguhnya fulan, amada ilayya, dia sengaja mendekati aku, dia sengaja milih aku, mim baini kitabika, dari surat-surat yang ada di kitabmu, fata'allamani, dia belajar aku, watalani, dia membaca aku. Ini surat Al-Mulk ini.
Ya Allah, dia nggak milih surat Al-Maidah, tidak milih surat Al-Baqarah panjang-panjang, ternyata dia milih aku, dia membacaku, dia mempelajari aku. Ini di hadapan Allah. Afatuhrikuhu anta binnar, apakah engkau tega akan menyiksa orang ini, membakar orang ini dengan api neraka? Fatakulu wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi, dan engkau menyiksa dia padahal saya dihafalkan ada di dalam dadanya. Nah ini, engkau akan menyiksa dia ya Allah padahal saya ada di dadanya, dia hafal aku dibaca, dia membacanya tanpa melihat Al-Qur'annya. Masya Allah. Fa in kunta fa'ilan, jika engkau tetap menyiksa dia ya Allah, fa in kunta fa'ilan, jika engkau menyiksa dia ya Allah, bihi famhuni, tolong hapus saja saya, tolong hapus saya min kitabika, dari kitabmu, supaya saya tidak ada dalam Al-Quran. Tolong hapus saja surat Tabarak. Jika engkau menyiksa kepada dia, engkau mengatakan kepada dia, kepada orang yang hafal ini, padahal aku ada di dalamnya, kalau begitu aku mohon padamu ya Allah, hapus saja saya, supaya saya tidak ada surat dalam Al-Quran. Fayaqulu, Allah berfirman, ala aroki ghadibti, kamu kok marah? Masya Allah, kamu kok marah? Masya Allah. Ini kalau yang marah Mukhtar, barangkali kamu marah ya Mukhtar ya? Hah? Ini siapa? Abdul Hadi. Kamu kok marah? Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada surat Al-Mulk, ala aroki ghadibti, mengapa aku melihat kamu kok marah-marah? Fatakulu, surat Al-Mulk menjawab, wa hukun li an aghdab, iya ya Allah, betul-betul aku marah, betul-betul aku marah. Aku nggak tega orang yang hafal aku kemudian kau siksa dalam kubur, kemudian engkau bakar dengan api padahal saya ada di dalamnya. Fayaqulu, maka Allah menjawab, idhabi, udah kalau begitu silakan pergi. Faqad wahabtuhu, kalau begitu orang itu saya serahkan kamu, terserah kamu. Masya Allah. Wahabtuhu lagi untuk kamu, wasyafa'tu, karena kamu bisa memberikan syafaat kepada dia. Masya Allah. Jadi dibela. Ini tadi dikatakan surat yakni mujadilah, surat mukhasimah, surat yang membela di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mempelajari surat Al-Mulk. Qala fataji'u fayakhruju al-malaku, kemudian surat itu datang menemui malaikat, malaikatnya keluar. Fayakhruju kasifal bal, malaikatnya sedih karena diperintah untuk nyiksa, nggak jadi. Masya Allah. Lam yakhullu minhu bisyai'in, nggak kena siksa apapun, nggak kena sengatan, nggak kena pukulan. Masya Allah. Alhamdulillah, ini senang sekali ini. Mudah-mudahan semuanya malam ini ngapalin semuanya. Masya Allah ya, hafalin semuanya. Kemudian qala fataji'u, kemudian surat Al-Mulk datang, fatadau faha ala fihi, kemudian meletakkan bibirnya surat Al-Mulk kepada bibir orang yang hafal. Fatadau faha ala fihi fatakulu marhaban bihadzal fam, selamat datang wahai bibir yang manis. Masya Allah. Farubbama talani, kamu selalu baca aku ya. Masya Allah, ini kamu selalu baca aku ya. Wa marhaban bihadzal sadri, selamat datang wahai dada, dada. Wa marhaban bihadzal farubbama wa'ani, kamu hafal saya ya, saya ada di dadamu, kamu hafal saya. Wa marhaban bihatainil qadamaini, selamat datang kepada dua kaki. Farubbama qamata bi, mungkin kamu sholat malam membaca aku. Wa tu'annisu fi qabri, kemudian dia menemani di kuburan. Makhafatal wakhsha alaihi, khawatir dia itu merasa kesendirian di dalam surga. Oleh karena itu mungkin ini ada jamaah yang lapor kepada saya, Pak Kiai, kalau saya melihat jenazah saya itu gemetar, saya gemetar, supaya hilang gemetarnya membaca surat apa? Al-Mulk. Masya Allah. Jangan khawatir, Bu, jangan khawatir ya. Siapa yang khawatir melihat jenazah nanti bagaimana dia sendirian dalam kubur? Ternyata surat Al-Mulk mengatakan, ya Allah, aku akan menemani dia. Khawatir dia nanti itu kesepian. Subhanallah, ini kesepian juga ini.
Saya baca hadisnya. Wa tu'annisuhu, dia menemani dia fi qabri, dalam kuburan, makhafatal wahsya alaihi, khawatir dia kesepian. Qala falamma haddasa bihadza, ketika diceritakan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lam yabqa shaghirun, tidak ada anak kecil, wala kabirun, dan orang dewasa, wala khurun, dan orang merdeka, wala abdun, dan hamba sahaya, illa ta'allamaha, kecuali menghafalkan, belajar dan mengamalkan surat Al-Mulk. Wasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munjiyah, surat ini surat yang menyelamatkan manusia dari siksa kubur, dari siksaan api neraka. Diajak Selasa depan sudah hafal, mau apa tidak? Kok jawabannya sedikit, mau apa tidak? Nah ini yang pakai jas terus ini, mudah-mudahan nanti dengan istrinya, amin amin. Ini gede mana antara ini dengan ini? Gede ini, sudah nikah? Loh, Masya Allah. Yang belum nikah supaya enggak sendirian membaca surat apa? Al-Mulk, supaya enggak sendirian, Masya Allah. Mudah-mudahan mulai hari ini ibu-ibu yang ada di rumah, anak-anakku, para santri, santriwan, santriwati, tolong ini saya ulangi lagi setelah mendengarkan hadis ini. Lam yabqa shaghirun, tidak ada murid TK, tidak ada murid SD, tidak ada murid SMP, SMA, ya ini shaghir, wala kabirun, dan tidak ada orang yang dewasa, semuanya, wala khurrun, orang merdeka, wala abdun, illa ta'allamha, kecuali mempelajari surat Al-Mulk. Wasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-munjiyah, surat ini diberi nama surat yang menyelamatkan dari siksa kubur dan menyelamatkan dari siksa api neraka. Baik, kalau begitu kita baca berapa ayat nih kira-kira? Coba 12 ayat kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min fudur thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzarallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir
fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Tabaraka maha suci, maha berkah. Alladzi yang biyadihi di tangannya al-mulku seluruh kerajaan. Wa huwa dan dia ala kulli atas segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Kita terjemahkan di pinggir bersama-sama. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin, al-asatidah wal ustadat, at-tullab wa at-talibat, ayyuhal khudur, para tamu Allah yang berbahagia, anak-anakku sekalian. Tabaraka maha suci. Maha suci biasa kita membaca dengan kata-kata yang pendek, subhanallah. Bersama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa yang mensucikan Allah? Tabaraka maha suci. Dosanya diampuni. Dua kalimat ringan di lisan, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, timbangannya berat. Habibatani ilar rahman, dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi subhanallah satu kalimat yang pendek, maha suci Allah. Itu bisa tamla'u ma bainas sama'i wal ardi pahalanya. Kalimat subhanallah maha suci Allah. Apalagi ditambah tadi ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, tidak bisa diganti dengan 100 miliar. Kita membaca sekali, coba bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini tidak bisa diganti dengan 100 miliar, tidak bisa. Al-malu wal banun, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Para mufassirin ulama mengartikan apa artinya al-baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alangkah bahagianya, tolong ada kesempatan kita baca. Ini nama dengan mensucikan Allah. Tabaraka, maha suci Allah. Subhanallah, maha suci, dosa kita diampuni. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmat akan ditambah. Corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gempa bumi yang sudah ditakdirkan oleh Allah, akan ada gempa bumi, akan ada tsunami, bisa dihilangkan dengan tasbih. Bisa dirubah dengan tasbih. Mengapa? Karena yang menciptakan gempa bumi Allah, yang menciptakan tsunami adalah Allah, kemudian ada hambanya yang mensucikan Allah. Baik, itu tentang maha suci Allah. Kemudian yang namanya tabaraka itu maha berkah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala hidup kita berkah, waktu kita berkah, rizki kita berkah, umur kita berkah. Imam Nawawi usianya itu hanya
40 tahun. Kalau Pak Haji Mustafa 22 ya. Beliau 70, Imam Nawawi 40. Pak Faruk 23. Tapi umurnya berkah. Sampai ada kitab yang namanya kitab Arba'in Nawawiyah. Sampai ada yang mengatakan Arba'in Nawawiyah itu ditulis dengan tinta emas. Masih lebih berkah itu. Imam Nawawi. Itu namanya umur berkah. Ini yang meniru Imam Nawawi, diantaranya Imam Nawawi nggak nikah. Mau niru? Mau niru nggak nih? Imam Nawawi belum nikah, Masya Allah. Ada yang niru? Niru waroknya. Imam Nawawi tidak mau makan kurma yang ada di Suriah. Sekalipun beli di pasar, beliau nggak mau makan. Ngapain nggak mau makan? Karena di sana banyak wakaf. Dikhawatirkan ada orang mencuri kemudian dijual. Lebih baik kalau gitu saya nggak mau makan kurma dari itu, namanya warok. Imam Nawawi. Dan kitabnya bisa diterima di seluruh dunia. Arba'in Nawawiyah ada di seluruh dunia. Syarah Muslim itu ada kurang lebih ada 18 jilid. Itu semuanya luar biasa. Al-Majmu' kitab Imam Nawawi, mazhab Syafi'i luar biasa. Itu namanya umur yang berkah, ilmu yang berkah. Waktu yang berkah adalah waktu kita 24 jam itu ada waktu yang berkah. Kapan? Yaitu sebelum subuh dan setelah subuh. Coba anak-anakku yang penghafal Al-Quran, para santri, kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau kita mau menghafal Al-Quran, waktunya setengah jam. Waktu setengah jam sebelum subuh, subhanallah, itu cepat sekali, cepat. Itu namanya waktu yang berkah. Coba sekarang saya kasih pilihan. Enak mana punya uang banyak dengan uang berkah? Waduh, ada yang jawab lagi. Yang enak adalah yang banyak yang berkah. Masya Allah. Nih, mudah-mudahan pintar semuanya ini ya. Coba itu yang pakai masker itu siapa itu? Yang pakai celana itu siapa? Enak mana uang banyak dengan uang berkah? Hah? Oh, banyak dan berkah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita ini diberkahi oleh Allah. Waktu yang berkah, ada rezeki yang berkah, nilainya nggak banyak. Ada orang yang gajinya mungkin ada sampai 30 juta, ada orang gajinya 3 juta. Kalau kita lihat dari keberkahan, 30 juta nggak berkah dengan 3 juta berkah. Alhamdulillah, yang 3 juta badannya sehat, keluarganya sehat, semuanya enak dan tidak ada yang sakit. Ternyata yang 30 juta, maaf mudah-mudahan tidak, ternyata anaknya nabrak motor, nabrak mobil, bawa rumah sakit, operasi 100 juta. Banyak mana antara 3 juta dengan 30 juta? Oleh karena itu mohon kepada Allah rizki yang berkah. Inilah tabarokah. Minta ilmu yang berkah. Tolong diamini, mudah-mudahan ilmu kita berkah, keluarga kita berkah, ilmunya berkah, hafalan Qur'annya berkah, rizkinya berkah, rumahnya berkah, kendaraan berkah, semua urusan berkah. Ini kita ambil dari firman Allah, tabarokah. Jadi berkah. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair. Nilainya mungkin bisa bertambah banyak dan berkah, atau mungkin nilainya nggak nambah tapi berkah. Uang 30 juta biaya sekali saja habis, tapi yang 3 juta masih bisa nyimpen 1 juta di akhir bulannya. Itu namanya rezeki yang berkah. Itu dari firman Allah, tabaraka alladzi biyadihil mulku. Wahai para pemimpin, wahai para pemimpin, wahai para raja, semuanya tidak ada jadi raja kecuali rajanya meninggal. Betul? Coba sekarang ini ada kerajaan, dia tidak akan jadi raja kecuali raja sebelumnya meninggal, baru dia diangkat. Begitu juga presiden, tidak akan menjadi presiden kecuali presiden yang satunya meninggal atau lengser. Selesai. Apalagi dibatasi 1 periode.
atau 2 periode. Kalau 2 periode berarti 10 tahun. Setelah itu jadi rakyat biasa. Makanya kerajaan ini adalah milik Allah. Kita di RT, di RW, kelurahan, camat, Masya Allah, kita ini mudah-mudahan jadi wali kota, amin amin ya. Menjadi kepala desa, amin. Menjadi camat, amin. Nah, ini semuanya udah camat nih, ya. Semuanya camat. Hah? Coba camat angkat tangan. Masya Allah, ini termasuk kita semuanya camat. Apa camat? Calon mati, Masya Allah. Jadi kita semuanya camat, kita semuanya kullu nafsin. Jadi kerajaan itu bukan milik manusia. Biyadihil mulku. Kalau ada yang jadi ketua RT, ketua RW, jadi kepala desa sampai kepada presiden, itu hanya titipan saja. Titipan saja. Kita harus yakin alladzi biyadil mulku. Apalagi yang namanya raja tidak akan bisa jadi raja kecuali raja sebelumnya meninggal dunia. Kalau presiden masih mending. Masih mending artinya dibatasi waktu, kalau raja tidak ada batas waktu. Oleh karena itu tolong semuanya yang sekarang ini, dan kita semuanya dari presiden. Ini presiden apa? Presiden rumah tangga. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kerajaan adalah hanya milik Allah yang sekarang dititipkan pada kita. Ada yang menjadi ketua RT, jadi menjadi ketua RW, semua itu hanya titipan. Hakikat kerajaan adalah alladzi biyadihil mulku. Seluruh kerajaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha atas segala sesuatu. Kalau Allah menghendaki corona diangkat besok, selesai urusan. Sebagaimana Nabi Ayub. Nabi Ayub nggak punya dosa, tapi diuji oleh Allah sakit. Sakitnya 18 tahun. Punya ternak ribuan unta, kaya raya, anaknya, keluarganya banyak. Maaf, dalam satu keterangan ternyata pada satu hari rumahnya roboh, keluarganya meninggal semuanya, tinggal istrinya. Beliau sakitnya 18 tahun dan disuruh oleh istrinya, tolong berdoa kepada Allah, saya malu, saya malu. Saya sudah hidup dengan keadaan bahagia luar biasa kurang lebih 70 tahun. Sekarang saya baru 18 tahun, saya malu pada Allah. Akhirnya oleh istrinya tetap diminta tolong. Akhirnya beliau berdoa, Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ikut saya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Allah, aku sedang sakit, Engkau adalah Maha Penyayang melebihi semua penyayang. Alhamdulillah diberikan air minum, terus air mandi, sembuh sempurna. Ini doa bagi pasien, bagi orang yang sakit. Diterangkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Surat Al-Anbiya ayat 83. Ikut saya sekali lagi. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Termasuk penyakit corona, penyakit apa saja, tolong baca doa ini, fa insyaallah Allah sembuhkan. Amin. Allah sembuhkan dengan doa ini. Ini doa Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Kekayaan luar biasa, namun akhirnya tidak punya apa. Habis itu kemudian diberikan sehat dan alhamdulillah hartanya bertambah, keluarganya lebih banyak lagi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari-hari ini yang kita pikirkan adalah mudah-mudahan batuknya Gunung Semeru tidak berbahaya bagi manusia. Amin amin. Kemudian longsor di mana-mana, banjir di mana-mana. Mudah-mudahan semuanya. Dan saudara-saudara kita yang ada di Mamuju, Manjane, yang ada di Sulawesi Barat, ternyata mereka tidak ada yang berani tinggal di rumahnya, masih di tenda, khawatir nanti ada gempa bumi lagi. Oleh karena itu ada doa satu lagi, doa Nabi Yunus.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Mudah-mudahan yang kaya tidak dijadikan miskin, yang miskin dijadikan kaya bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pada hari ini, pada pandemi ini, orang yang dulunya nggak punya apa-apa sekarang menjadi kaya raya. Ada dulunya orang kaya raya sekarang bangkrut, banyak. Mengapa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oleh karena itu saya ulangi sekali lagi, ada burung sakit, bulunya, sayapnya habis, jalan tidak bisa, apalagi terbang. Kemudian burung merpati lewat, dipanggil, burung merpati mau kemana? Saya mau ke sana, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kemudian dapat insting membaca alhamdulillah ala kulli halin. Menurut logika dia selama seminggu saja udah mati. Karena apa? Tidak makan, tidak bisa makan, tidak mencari, tidak bisa jalan, tidak bisa terbang. Ternyata dia membaca alhamdulillah ala kulli halin. Aku bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah atas kondisi apapun. Dia jatuh, jalan nggak bisa, alhamdulillah ala kulli halin. Ketika dia haus, alhamdulillah ala kulli halin. Dia lapar nggak ada makanan, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah setelah seminggu ternyata Allah izinkan bulunya sempurna. Dia bisa terbang, bisa bebas. Kemudian hadis Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menghadapi sesuatu yang menyenangkan, beliau membaca alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba saya baca 3 kali, coba supaya hafal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semuanya bisa sempurna, bisa tercapai. Itu kalau kita menyenangkan. Kalau anak kita ternyata diterima di pesantren, apa ucapannya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian ada yang bisa kuliah di Madinah, amin. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian semuanya sukses. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ternyata kata Nabi, kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli halin. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah, apapun yang didapatkan alhamdulillah, maka Allah akan ampuni dosanya, akan diberikan nikmat. Corona segera akan diangkat. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bukan menyalahkan satu dengan yang lain, tapi semuanya selalu mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar,
asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semuanya mudah-mudahan segera bisa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Masjid Quba, ke Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Masjid Hagia Sophia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.